Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu ya. Masih ingat minggu lalu ngapain aja pelajarannya? Membahas apa minggu lalu? Pengertian e-bisnis dan e-commerce kurang Ya, lebih. masih pengertian ya, e-bisnis itu apa, e-commerce itu apa. Jadi hari ini kita akan mempelajari lagi tentang e-commerce dan e-bisnis ya. Jadi jenis dan tipe-tipenya. Nih, jadi ini yang tujuan kita dari pertemuan hari ini ya. Memahami tipe e-bisnis, kemudian mampu mengkategorikan tipe e-bisnis dan karakternya masing-masing tipe. Oke, yang minggu lalu seperti ini kita memahami tentang apa itu e-commerce, apa itu e-bisnis. Ada yang masih ingat e-commerce itu apa? Halo? E-commerce itu kegiatan bisnis online, perdagangan atau transaksi saja. Siapa ini tadi? Anindata Tri ya. Ya, jadi apa kegiatan perdagangan ya? Suaranya agak kecil tadi ya. Ya, jadi kalau misalkan e-commerce ya, dalam e-commerce itu adalah perdagangan atau jual beli menggunakan bantuan teknologi informasi atau secara online ya. Baik itu penjualannya berupa produk ataupun berupa jasa. Oke, betul. Nah, kalau e-bisnis itu lebih besar skupnya atau lingkupnya daripada e-commerce karena e-bisnis itu tidak semata-mata hanya penjualannya saja, tetapi mulai dari sebelum penjualan. Misalkan mau kita memasarkan di mana sih nanti produk kita itu bentuknya seperti apa atau jasanya apa, itu semua sudah kita dokumentasikan, kita proses di suatu sistem, ya kan? Kemudian waktu sudah dijual juga nanti apa namanya kalau ada konsumen yang komplain atau mungkin nanti ada hubungannya dengan pegawai, itu semua kita simpan di suatu sistem, itu namanya e-bisnis ya. Jadi e-bisnis itu lebih luas daripada e-commerce karena dia melingkupi semua proses sebelum penjualan dan setelah penjualan ya. Jadi e-commerce itu hanyalah bagian kecil dari e-bisnis ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya minggu lalu. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang e-commerce juga ya. Jadi nanti hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih yang harus kita butuhkan kalau kita mau membuat e-commerce ya, yang merupakan salah satu bagian e-bisnis dan nanti juga tipe-tipenya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ya, ada tulisannya framework e-commerce. Ada yang pernah dengar framework itu apa? Bahasa Inggris ya. Frame itu artinya adalah, ada yang tahu? Frame kalau foto kan biasanya ada frame-nya ya. Frame itu berarti artinya Bingkai. bingkai ya. Kalau work kerja ya. Jadi kalau framework itu adalah bingkai atau kerangka kerja. Jadi ketika ada yang namanya kerangka kerja, ketika kita ingin membuat sesuatu, misalkan di sini framework e-commerce, berarti untuk membuat e-commerce yang baik, kita biasanya mengikuti framework yang sudah ada. Jadi ini sudah ada ahlinya ya yang menentukan apa saja sih yang dibutuhkan kalau kita mau membuat e-commerce yang baik itu ya. Ada 5 di sini, kelihatan ya di sini ya. People, public policy, marketing advertisement, support service, sama business partnership. Oke, jadi yang pertama adalah people. People itu siapa ya? Kalau di e-commerce, people itu bisa penjual, pembeli, perantara, spesialis SI, staff, dan pihak lain. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalkan kita mau bikin e-commerce tapi nggak ada orangnya, nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, pasti nggak akan bisa jadi e-commerce. Jadi pasti yang pertama, yang paling penting adalah ada people atau ada orang. Baik yang jual, yang beli, maupun yang staff ya.
Di sini bisa ada pegawai atau staff, ataupun mungkin dia yang membangun sistemnya. Jadi kalau misalnya kita kayak jual beli online gitu kan, pasti kan ada sistemnya, bisa marketplace, misalkan kayak pakai Tokopedia atau pakai Shopee, pasti ada pengembang atau developer yang membuat sistem itu. Jadi mereka juga termasuk bagian penting dari people yang ada di framework e-commerce. Kemudian yang kedua adalah public policy atau peraturan, termasuk perlindungan privasi, kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, standar teknis, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin waktu kalian masih SMA atau mungkin masih SMP, waktu pertama kali ada Gojek di Indonesia ya, itu sempat di Malang, kalau nggak salah di Arjosari, itu ada demo para angkot, ya kan? Angkot nggak mau beroperasi nutup jalan karena protes dengan adanya Gojek, ya kan? Mereka merasa kalau pemasukannya berkurang gara-gara ada Gojek. Nah, itu waktu dulu kenapa seperti itu? Karena memang dulu belum ada peraturan. Gojek dulu waktu pertama keluar memang sangat-sangat murah ya, sampai mungkin angkot itu dirasa lebih mahal. Nah, kalau sekarang memang sudah ada peraturan yang membuat ada batas minimal harga, ya kan? Nah, itu salah satu public policy atau peraturan yang sudah ditentukan pemerintah agar antara e-commerce ya, antara yang jualan online, yang menawarkan jasa online dan jasa konvensional yang nggak pakai sistem itu sama-sama nggak ada yang rugi, ya kan? Seperti itu. Terus contohnya lagi, kalau misalkan jualan online sebenarnya itu ada pajaknya juga. Ya, walaupun mungkin kita nggak tahu ya pajaknya berapa, tapi walaupun kita berjualan online, pemerintah juga sudah menetapkan ada pajaknya, mungkin sudah termasuk dari harga yang kita bayarkan. Nah, itu seperti itu juga salah satu contohnya public policy. Makanya kalau nggak ada public policy ini bisa terjadi tumpang tindih ya, atau terjadi kekacauan kayak misalkan yang dulu waktu Gojek itu, karena memang tidak ada peraturan yang jelas. Makanya public policy ini sangat penting kalau mau membuat e-commerce. Jadi pemerintah juga harus mendukung adanya e-commerce dengan membuat peraturan-peraturan yang tidak merugikan salah satu pihak. Sampai sini bisa dimengerti? Saya nggak kecepatan ya ngomongnya. Baik. Lanjut. Jadi yang ketiga ya, yang penting dalam membuat e-commerce adalah marketing dan advertising. Marketing itu artinya adalah pemasaran. Oke, betul. Kalau advertising adalah iklan ya, periklanan. Ya, jadi sebenarnya ada beda antara marketing dan advertising. Ada yang tahu bedanya? Oke ya, saya kasih contoh gampang aja. Jadi kalian ini anak-anak muda ya, pasti pernah jatuh cinta ya. Nah, ini contohnya aja. Misalkan seorang anak di kelas 2B ini, siapa ini ya? Cafi ya, misalkan Cafi apa ini namanya? Iya, itu dia suka sama seorang cewek. Nah, biasanya kalau misalkan suka sama seorang cewek ya, dia itu pasti mencari tahu lebih dalam. Misalkan ceweknya itu sukanya makan apa sih, kemudian sehari-harinya dia itu suka ngapain ya, terus kemudian suka cowok yang kayak gimana, dia itu melakukan research gitu ya, cari tahu ceweknya itu seperti apa. Kemudian ketika sudah tahu, misalkan ceweknya itu suka makan makanan coklat-coklat, kemudian si Cavi ini ngasih coklat ke dia, ya. Setelah itu dia tahu kalau cowoknya itu ternyata suka cowok yang rajin belajar. Kemudian Cavi itu menggambarkan dirinya itu suka pura-pura belajar di depan ceweknya, misal kayak gitu ya. Atau mungkin dia bikin status lagi di perpus. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dilakukan tadi itu ada dua hal, ada marketing sama advertising. Marketingnya adalah ketika dia mencari tahu cewek itu suka apa.
Nah, ini kalau misalkan di penjualan, kita cari tahu apa sih yang mau kita jadikan target pasar. Orang-orang itu suka apa? Produk apa yang sedang disukai sama orang-orang. Kemudian kalau kita sudah tahu produk apa yang disukai orang-orang, kita membuat produk yang seperti itu, berarti kita sudah tahu target pasarnya nanti mau misalkan ke anak muda, atau ke orang tua, atau ke anak-anak bayi mungkin ya. Jadi itu tadi marketing. Marketing kita mencari tahu pasar, kita menentukan target apa yang mau target konsumen yang mau kita pilih, dan kita membuat produk sesuai dengan target konsumen yang kita inginkan. Kemudian kalau advertising atau periklanan, misalkan tadi si cowok itu tadi ngasih coklat, berarti kan kita menggambarkan diri kita itu apa? Maksudnya kita memberikan sesuatu yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Kemudian tadi misalkan dia ceweknya suka cowok yang rajin belajar, dia bikin status lagi di perpus. Nah, itu penggambaran seperti itu adalah masuk ke advertising. Jadi kalau misalkan di e-commerce ya, advertising-nya berarti ya nanti bagian iklannya. Misalkan orang-orang inginnya produk ini misalkan produk untuk anak bayi ya, misalkan. Kemudian untuk bikin buburnya itu yang rasanya enak dan lain-lain. Berarti nanti di iklannya juga seperti itu. Kita menggambarkan produk yang kita ingin sampaikan ke masyarakat atau ke target konsumen. Jadi gitu ya, ada perbedaan antara marketing dan advertising. Dua-duanya sangat penting di e-commerce karena kalau kita nggak tahu market, kita nggak tahu siapa sih yang mau kita tuju menjadi konsumen kita juga nggak bisa memasarkan produk kita. Ketika kita sudah tahu orang mana, konsumen mana yang suka dengan produk kita juga harus melakukan iklan, terus-terusan iklan agar mereka ingat, agar mereka ingin membeli, agar mereka terus-terusan membeli, dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi di sini ngerti ya bedanya antara marketing sama advertising. Sudah dapat gambaran? Dapat, Bu. Oke, lanjut ya. Ini yang lain walaupun nggak nyala kamera masih dengarkan ya. Masih. Masih, Bu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah yang penting untuk membuat e-commerce adalah support service ya, service. Jadi support service ini layanan-layanan yang membantu penjualan. Salah satu contohnya adalah kalau misalkan kita jualan e-commerce ya, itu pasti kita butuh untuk membayar ya kan. Kalau misalnya nggak ada layanan untuk membayar, itu pasti akan menyulitkan orang yang mau membeli produk kita. Jadi pelayanan pembayaran itu salah satu contohnya. Kemudian pengiriman barang, ya kan? Kalau misalnya sudah dibeli, kalau e-commerce ya lewat online kan pasti butuh barangnya nyampe ke rumah. Tidak peduli rumahnya itu dekat sama yang jualan atau mungkin di luar pulau, di luar negeri. Nah, itu sangat penting. Jadi memang dibutuhkan layanan-layanan untuk mendukung penjualan. Selain ini mungkin juga ada misalkan keluhan pelanggan ya kan, kalau misalkan ada barang yang kurang bagus, itu pelanggan bisa minta retur ya, minta dibalikin, minta ditukar dan lain-lain. Itu salah satu contohnya layanan yang mendukung e-commerce. Jadi tadi sudah ada 4 ya. Dan yang terakhir adalah business partnership. Jadi kalau di e-commerce ya, kita jualan online, kita sangat sulit kalau mau berkembang sendiri. Biasanya kita memang butuh partner lain untuk mengembangkan usaha kita. Contohnya aja, misalkan di jualan online, misalkan kalian pakai Tokopedia gitu ya, atau mungkin pakai Shopee. Kalian di situ kalau misalnya kalian mau bayar, kalian bisa milih banyak cara pembayaran kan ya. Misalkan bisa lewat transfer, kemudian bisa lewat OVO, atau mungkin bisa lewat GoPay, atau mungkin Dana dan lain-lain. Nah, di situ kita sudah lihat pasti ada kerjasama ya kan antara pemilik Tokopedia sama Shopee-nya ke bank, ke OVO ya, ke GoPay atau ke Dana. Nah, di situ sangat dibutuhkan karena
memang kalau kita ingin bisnisnya berkembang lebih baik, butuh partner ya, butuh usaha lain yang mendukung bisnis kita. Jadi kita nggak harus bikin sendiri ya, kita nggak harus bikin metode pembayaran sendiri. Kita juga bisa menggunakan yang lain. Contohnya juga untuk pengiriman, ya kan? Kalau pengiriman mungkin bisa kerjasama sama JNE, JNT, sama POS, sama Wahana. Nah, itu juga salah satu business partnership. Semakin kita banyak berpartner dengan orang lain, maka bisnis kita semakin berkembang dan biasanya lebih banyak disukai. Oke ya, jadi itu tadi ada 5 pendukung e-commerce ya. Yang pertama adalah orang ya, harus ada orangnya. Kemudian ada kebijakannya. Yang kedua, yang ketiga adalah marketing ya, sama advertising agar produk kita terus bisa dibeli orang, disukai orang. Yang keempat adalah pendukung, pelayanan ya, pelayanan pendukung. Dan yang kelima adalah kerjasama bisnis. Oke, jadi itu yang penting ada di framework e-commerce. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Cintanya, Bu. Oh iya, silahkan. Silakan Andri. Ya, misalnya kita kan menjual barang, habis itu kan barang itu kita wrapping kan, Bu. Terus pada suatu saat itu pihak pengirim barang itu juga memberikan wrapping pada barang yang akan kita kirimkan. Nah, itu termasuk support service, Bu? Support service. Pengiriman ya. Jadi kalau support service itu lebih ke layanan, ya kan? Kalau misalkan bisa dibilang itu support service, itu ya termasuk support service karena selain penjualan tadi ada pengiriman. Cuma kalau bagian wrapping ya, wrapping itu kan bukan suatu layanan ya. Bukan, apakah ada layanan wrapping, layanan pengemasan? Layanan pengemasan mungkin bisa masuk ke bagian dari pengiriman. Ya, jadi itu memang ya membantu, cuma itu bukan suatu layanan sendiri, tetapi itu lebih masuk ke satu layanan pengiriman. Karena kalau kita mau ngirim, kita pasti harus wrapping dulu. Terus yang ditanyakan apa? Apakah butuh atau gimana? Cukup gitu aja? Nanti? Ya, kurang lebih gitu. Oke ya, jadi seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanya dulu? Apa bisa kita lanjutkan? Oke ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi seperti yang kita tahu tadi di e-commerce itu ada salah satu bagian ya yang namanya adalah people ya, yang nomor 1 ya. Framework yang ada paling atas itu adalah people atau orang-orang yang mendukung berjalannya e-commerce. Nah, ini juga bisa disebut dengan user pada e-commerce ya. Jadi yang pertama adalah merchant. Merchant itu adalah penjualnya. Penjual ini boleh berupa perusahaan ataupun individu, ya kan? Karena saat ini kalau misalnya kalian lihat orang yang jualan online ya kebanyakan memang orang-orang hampir setiap rumah ya ada yang ingin berjualan online. Jadi memang nggak harus suatu perusahaan, tetapi juga bisa individu. Nah, individu ini yang berjualan ini bisa dibagi menjadi 3 jenis lagi. Yang menjual barang secara grosir ya. Ngerti grosir kan ya? Menjual barang dalam jumlah besar. Itu namanya wholesaler. Kemudian ada retailer, jualannya eceran, dan juga ada affiliate atau meningkatkan penjualan dan brand awareness melalui iklan online. Nah, jadi ada 3 jenis penjual. Yang pertama adalah penjual grosir tadi, biasanya jumlahnya besar, tapi harganya lebih murah, ya kan? Tapi kita harus beli banyak. Kemudian retailer, biasanya harganya lebih mahal, tapi kita bisa membeli per barang, boleh beli satu aja nggak apa-apa. Kemudian yang affiliate ini biasanya dia itu nggak berjualan secara langsung ya, tapi dia hanya sebagai perantara. Misalkan ini ada affiliate Blibli, affiliate Lazada. Jadi seperti Blibli, Lazada, dia ini hanya sebagai perantara untuk berjualan. Tetapi dia juga bisa disebut sebagai merchant atau salah satu
perusahaan yang menjual layanan. Karena kalau misalkan biasanya dia menyediakan tempat gitu ya, dia itu pasti dapat uang juga dari penjualan yang sudah dilakukan, baik mungkin bisa ngasih profitnya ya dari orang yang jualan ngasih berapa persen gitu, atau juga mungkin dari iklannya, iklan online yang ditampilkan di web tersebut. Jadi misalkan saya jualan lewat Blibli ya, Blibli itu juga dapat uang dari hasil penjualan saya. Karena orang-orang yang lihat barang saya biasanya ngeklik itu ada iklan yang keluar. Nah, jadi dia dapat uangnya dari iklan. Gitu. Jadi gitu ya. Penjual tadi ada 3 jenis. Kemudian ada juga provider yang menyediakan server dan alamat. Oke, jadi ini yang menyediakan server atau alamat. Ini tadi juga bisa termasuk seperti Blibli ini juga bisa ya, karena dia yang punya servernya, atau mungkin kayak Shopee, dia kan juga punya servernya, punya alamatnya, itu provider. Dia hanya menyediakan tempat saja. Kemudian yang ketiga adalah fasilitator yang menyediakan fasilitas jaringan e-commerce ya. Ini yang mendukung infrastruktur ya. Misalkan penyedia jaringan seperti IndiHome, First Media, Biznet. Karena tanpa penyedia fasilitas jaringan e-commerce ini, penyedia internet ini, e-commerce-nya pasti nggak bisa jalan. Jadi mereka juga merupakan salah satu bagian penting ya dari apa tadi user, apa sih ini tadi namanya ya, dari user ya di e-commerce. Kemudian yang keempat adalah bank ya, karena bank ini juga merupakan salah satu bagian penting dari e-commerce. Kalau kita jualan pasti kan kita butuh bayar ya kan, jadi butuh bank. Bank itu boleh bank yang bentuknya seperti BRI, BNI, Mandiri, BCA, atau bisa juga merupakan lembaga yang menyediakan e-money ya, menyediakan uang online ya, seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana. Oke, agak saya cepetin aja. Kemudian consumer ya, pasti ini juga sangat penting di e-commerce adalah orang yang membeli ya kan. Masyarakat yang mengakses e-commerce dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi dan jasa serta melakukan transaksi pembelian, baik membeli barang ataupun memberi jasa. Kalau barang ya berarti barang yang kelihatan ya. Kalau jasa mungkin seperti GoFood gitu ya kan, kita kan tidak hanya membeli barang makanan saja, tapi juga kita membeli jasa Gojeknya ya, tukang ojeknya untuk mengantarkan ke rumah kita. Jadi consumer itu bisa membeli barang, membeli jasa, ataupun membeli keduanya. Oke, nyampe di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke ya, Sela. Izin bertanya. Iya, silakan Andri. Andri lagi ya? Ya. Revido. Oh, Revido ya, oke. Ya, Itu Revido. yang affiliate tadi, Bu. Kalau Ya. kita apa itu kayak endorse itu termasuk affiliate, Bu? Iya, endorse itu juga termasuk affiliate. Ya, jadi iya. orang yang di-endorse gitu kan. Iya. Iya, oke. Ya, jadi kalau misalkan oke, saya mute ya. Oke. Jadi kalau misalkan endorse itu juga bisa masuk affiliate. Kenapa dia bisa masuk affiliate? Karena dia juga merupakan ini ya, sebagai ini kan meningkatkan penjualan ya dan brand awareness. Kalau misalnya kita ngasih endorse misalkan ke selebgram gitu ya, kita mau jual, kita ngasih endorse ke dia, biasanya produk kita akan mendapatkan peningkatan penjualan ya kan. Kemudian kalau misalkan kita ngendorse pasti kan kita bayar orangnya ya kan. Jarang sekali kalau ada kita ngendorse gratis aja. Mungkin kita bayar ataupun kita ngasih produk. Karena orang yang di endorse tadi itu juga dapat sesuatu dari kita, dia juga bisa disebut sebagai affiliate karena mungkin dia bisa dapat uang ataupun dia juga dapat produk daripada orang yang ingin endorse tadi. Oke, betul ya. Jadi Revido
endorse itu bisa termasuk salah satu itu tadi affiliate di situ. Ada lagi yang mau nanya? Atau mau diskusi? Udah cukup? Oke ya. Jadi ini ya yang mau banyak kita bahas hari ini. Jadi adalah, kenapa miring gini ya? Jenis dan tipe e-bisnis. Sebenarnya kalau misalnya yang dikeluarkan di sini, ini tidak hanya bukan e-bisnis ya secara keseluruhan, tapi lebih ke e-commerce. Karena e-commerce kan bagian dari e-bisnis ya, jadi kita bisa sebut juga di sini jenis dan tipe e-bisnis. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada berapa ini? Ada 7 ya. Sebenarnya ada lebih dari ini, silakan kalian cari ya. Sekarang ada banyak sekali apa namanya? Jenisnya, cuma yang akan kita bahas 7 ini. Karena memang karena e-bisnis, e-commerce itu kan salah satu apa ya, bidang yang memang selalu berkembang ya, yang masih banyak berkembang. Jadi kalau misalnya kalian googling, mungkin artikel tahun lalu sama artikel tahun ini sudah ada beda, sudah ada jenis-jenis yang baru lagi. Jadi mungkin kalian bisa banyak baca-baca kalau ingin tahu lebih banyak tentang jenis atau tipe e-bisnisnya. Nah, ini yang saya tulis di sini mungkin yang saat ini paling banyak dipakai ya. Yang paling atas adalah B2B. Jadi B2B itu adalah business to business. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ada suatu bisnis ya yang menjualnya juga ke bisnis lain. Ya, jadi yang sebelah kiri ini adalah yang menjual ya. Misalnya kalian anggap yang kiri itu yang menjual, yang kanan adalah yang membeli. Jadi ketika B2B berarti yang menjual adalah suatu bisnis, yang membeli adalah suatu bisnis. Kalau yang nomor 2 berarti yang jual adalah bisnis, ya, yang membeli adalah konsumer. Nah di sini bisnis sama konsumer itu dibedakannya kalau bisnis itu lebih ke perusahaan, ya, besar gitu ya, nggak cuma ada satu orang. Sedangkan kalau konsumer itu lebih ke individu. Jadi ini sedikit berbeda ya sama yang di depan tadi. Kalau di depan tadi yang berjualan ya ataupun bisnisnya bisa perusahaan ataupun individu. Nah, kalau di sini beda ya. Jadi bisnis yang dimaksud di sini adalah bisnis yang memang perusahaan jumlah orangnya banyak, sedangkan konsumer yang di sini adalah individu, satu orang. Bingung? Apa bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kayaknya. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Lanjut ya, jadi seperti itu. Kalau C2B berarti yang jual adalah konsumer atau individu, yang membeli adalah bisnis. Kalau C2C berarti yang jualan konsumer satu orang, ya, perseorangan, yang beli juga perseorangan. Kalau B2G berarti yang jual adalah suatu perusahaan atau suatu bisnis, yang membeli adalah government atau pemerintah. Kemudian kalau sebelah sini yang menjual itu adalah government, yang membeli adalah consumer atau perseorangan, dan yang paling terakhir yang menjual itu government, yang membeli juga government. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas di sini ya. Jadi B2B adalah transaksi ya, interaksi antara perusahaan penyedia barang atau jasa secara online. Jadi yang membeli tadi kalau B2B adalah yang membeli adalah perusahaan, yang menjual juga perusahaan. Yang didulukan ini yang menjual ya. Berarti kalau B2B yang menjual itu ya perusahaan, yang membeli perusahaan. Biasanya kalau B2B ya, ini yang dijual itu barang-barang besar biasanya sih, karena memang yang jual adalah dari perusahaan, yang membeli juga perusahaan. Ya. Jadi kalau misalkan B2B ya, ada biasanya platform ya yang untuk bertransaksi, nggak seperti Tokopedia ataupun Shopee yang biasanya memang dibeli perseorangan ya. B2B kadang-kadang memang ada platform sendiri atau ada tempat sendiri untuk berjualannya. Sedikit berbeda.
menggunakan EDI ya, Electronic Data Interchange, ya ini pertukaran data elektronik saja ya, seperti pertukaran datanya lewat sistem atau email dalam proses pembelian barang dan jasa ataupun permintaan proposal bisnis ya. Jadi bisa jadi kalau B2B itu belinya nggak langsung lewat platform gitu ya, nggak langsung lewat website atau e-commerce-nya, tapi bisa juga ada proposalnya. Karena memang kalau berjualan dari perusahaan ke perusahaan, biasanya kan yang dijual barang-barang yang memang banyak ya jumlahnya, ataupun memang barang-barang bahan baku, misalkan seperti itu. Jadi butuh ada proposal bisnis. Sebagai contoh ya, misalkan ada perusahaan yang berjualan tepung ya, misalkan Bogasari gitu ya, dia jualan tepung. Kemudian dia itu menjual barangnya ya, tidak ke orang per orang ya, tapi dia menjual secara besar ke misalkan pabrik biskuit atau mungkin pabrik roti misalnya ke Sari Roti, atau mungkin ke pabriknya Kongguan, atau mungkin ke pabriknya wafer gitu ya, Nissin atau apa. Nah, ketika dia menjual itu ya, dia itu melewati atau menggunakan suatu sistem sendiri. Misalkan dia punya website perusahaan sendiri, kemudian untuk membelinya lewat website perusahaan Bogasari itu. Jadi itu websitenya itu merupakan tempat untuk berjualannya atau B2B-nya. Kemudian perusahaan lain yang mau beli itu bisa langsung lewat website itu, atau mungkin nanti kalau sangat besar gitu ya, bisa lewat ada proposal dulu lewat email dan lain-lain. Itu. Jadi contohnya B2B seperti itu antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ya. Nah, ini tadi kalau misalkan tadi ada perusahaan tepung tadi ya, Bogasari tadi dia punya suatu website sendiri untuk berjualan, itu bisa disebut dengan enterprise portals atau website ya yang dia punya khusus perusahaan itu untuk menjual barangnya ke perusahaan lain. Nah, ini contohnya yang lain juga LG Electronics Enterprise Portal. Ya, jadi LG yang kita tahu dia perusahaan elektronik itu juga punya enterprise portal yang menjual barangnya secara langsung untuk perusahaan lain. Oke. Nah, itu tadi contohnya B2B ya, menggunakan enterprise portal. Bisa jadi juga ada tempat tidak hanya untuk satu perusahaan itu, tapi untuk banyak perusahaan untuk menjual produknya ya. Kita bayangkan seperti kayak Tokopedia gitu ya, Shopee. Kalau di situ kan per orang, tetapi ini untuk antar perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, itu dinamakan extranet ya. Contohnya di sini adalah Traveloka ya. Traveloka itu dia jualan tiket ya kan, jualan tiket. Nah, bisa jadi ketika kita mau beli tiket ya di Traveloka, misalkan tiket kereta atau mungkin tiket hotel gitu ya. Yang membeli tiket hotelnya ini adalah misalkan suatu perusahaan yang mau beli tiket langsung untuk semua karyawannya. Jadi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi kalau seperti itu bisa kita anggap Traveloka juga sebagai tempat untuk berjualan B2B. Jadi hotelnya tadi perusahaan ya yang punya hotel itu menjual atau menawarkan kamar-kamarnya lewat Traveloka, kemudian ada perusahaan lain yang membeli atau menyewa kamar secara besar-besaran, misalkan untuk beberapa hari, untuk banyak sekali orang, melalui perusahaannya ya belinya, lewat juga Traveloka. Jadi seperti itu contohnya extranet. Sedikit berbeda dengan enterprise portal yang cuma untuk satu perusahaan, kalau extranet untuk banyak perusahaan. Atau juga ada yang namanya virtual market. Kalau virtual market ini lebih ke perdagangan saham ya biasanya. Jadi perdagangan saham ya kan, seperti penjualan saham suatu perusahaan ya kan, pasti yang menjual itu juga suatu bisnis atau suatu perusahaan, yang membeli juga bisa juga individu atau juga perusahaan lain. Nah, jadi ada 3 jenis B2B, mulai dari website pribadi perusahaan,
atau website yang bisa digunakan oleh banyak perusahaan, atau website yang bisa menjual saham. Seperti itu. Nyampe sini ada yang ditanyakan dulu? Permisi Bu, bertanya Bu. Iya, silakan. Kalau kan tadi misal yang perseorangan ini itu saya misal punya produk saya itu saya jual ke perusahaan, itu apakah saya harus terapkan yang framework tadi Bu? Ya, jadi framework yang mana? 5 tadi, 5 framework. Iya Bu. Oke, nah jadi sebenarnya kalau ini sudah masuk jenis ya, kalau yang tadi memang framework. Jadi kalau misalkan memang itu berjualannya secara online ya, misalkan siapa sih? Revido ya. Iya. Revido itu berjualannya secara online berarti ya seharusnya Revido juga sudah menerapkan framework tadi. Karena framework tadi kan butuh orang ya kan, pasti kan pakai orang ya kan. Ada Revido yang berjualan, ada yang menjual pasti. Kemudian ada peraturan pasti nanti akan ada kayak berapa persen pajak penjualan dan lain-lain. Jadi sudah pasti sih kalau misalnya kita pakai apa namanya berjualan secara online, hampir sudah pasti pakai framework yang tadi, secara tidak langsung, secara tidak kita sadari. Seperti itu. Cuma nanti ada penjelasan lagi ya, kalau misalkan dari perseorangan ke perusahaan itu nanti ada jenis yang lain, bukan B2B ini, belum masuk B2B. Jadi nanti ada jenis yang lain, kayak gitu. Bisa diterima, Revido? Atau masih bingung? Ya bisa Bu. Nah, kalau masih bingung, jadi kalau misalnya yang kita lihat tadi, sebenarnya framework itu bukan harus diterapkan ya. Cuma ketika kita ingin membuat e-commerce yang baik, seharusnya kita mau menerapkan framework tersebut. Karena framework itu dibuat untuk membantu sebenarnya. Cuma membantu bagaimana caranya agar perusahaan atau e-commerce yang kita buat itu bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya tergantung orangnya mau jualan, mau menerapkan atau tidak. Cuma kalau kita mau menerapkan, biasanya hasilnya akan lebih bagus daripada yang tidak menerapkan. Seperti itu jadinya tujuan framework itu sebenarnya. Oke, jadi ini contohnya B2B ya, ada bc.co.id, ini dia bisa seperti marketplace ya, tapi berjualannya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya. Aktivitas pengadaan perusahaan dalam satu platform. BC namanya. Ada yang lain-lain juga, silakan dicari tahu sendiri. Oh, ini konsep ya. Oke, jadi ini ya contohnya BC. Platform supply chain B2B. Jadi memang dia khusus untuk B2B. Nggak mungkin ada individu ya, ada satu orang yang mau beli lewat BC itu nggak bisa, karena belinya harus lewat perusahaan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan ke B2C ya. Jadi B2C ini yang jualan adalah bisnis ya. Yang jualan itu yang kiri, yang membeli adalah consumer atau individu. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan sekarang sih ya. Kebanyakan itu memang B2C atau C2C. Kalau B2C itu adalah bisnis yang menjual ke konsumen. Contohnya ini Bineka, Berrybenka, Tiket.com. Jadi mungkin kalian pernah lihat Bineka ya. Bineka itu jual beli jual beli alat elektronik kayak alat-alat komputer gitu. Tetapi semua yang dijual di situ memang punyanya Bineka, bukan punya individu lain atau perusahaan lain. Benar-benar cuma Bineka yang jualan. Kemudian dia jualannya ke perseorangan. Jadi saya juga bisa beli, teman-teman kelas MI 2B juga bisa beli karena memang dijualnya untuk perorangan atau untuk individu. Biasanya ada katalognya kalau kita mau lihat ya. Kalau B2B tadi, kadang tidak ada katalognya karena yang diminta suatu perusahaan kadang-kadang memang beda dengan yang sudah dicatatkan. Jadi misalkan memang nggak ada di katalog, kalau B2B tadi bisa lewat proposal, misalnya seperti itu. Kalau B2C ya biasanya yang dijual ya ada di katalog. Kalau minta yang nggak ada di katalog ya pasti nggak bakalan dikasih ya.
Seperti itu kalau B2C ya. Kemudian ada juga Berrybenka. Mungkin kalian pernah dengar ya, Berrybenka itu situs berjualan pakaian. Nah, memang yang pakaian yang dijual di Berrybenka itu semuanya ya yang bikin ya Berrybenka. Perusahaannya perusahaan Berrybenka. Label mereknya semua Berrybenka. Jadi nggak ada perusahaan lain yang ikut berjualan di Berrybenka. Kalau misalnya kalian buka berrybenka.com, ya berarti di situ semua bajunya pasti dari perusahaan satu saja, perusahaan Berrybenka. Dan kita sebagai konsumen, walaupun beli cuma satu baju saja, itu juga bisa ya, karena dia termasuk B2C. Ya, jadi perbedaannya pelanggannya tadi ya, kalau B2B itu bisnis, kalau B2C pelanggannya adalah individu. Dan transaksi dalam B2B biasanya lebih kompleks ya, karena menyangkut antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau B2B masih mungkin ada negosiasi ya. Kalau di B2C tidak ada negosiasi ya, kita nggak bisa nawar ya biasanya ya. Kemudian juga B2C tidak ada integrasi dengan sistem lainnya, jadi ya cukup kita membeli di sistem itu saja. Oke, keuntungannya ini ya, bisa kalian baca sendiri nanti, ongkosnya bisa lebih hemat kalau pakai B2C, biaya operasionalnya, kesempatan bisnis baru, ya. Ya, jadi kalau kita menjual lagi, misalkan Berrybenka mau jualan baju, dia kalau misalkan jualnya nitip misalkan di suatu tempat penjualan kayak misalkan di Matahari atau mungkin di Ramayana kayak gitu ya, dia kan butuh ongkos lagi untuk distribusinya. Tetapi kalau misalkan dia bisa langsung beli ke konsumen, pasti ongkos distribusinya atau pengirimannya akan lebih ringan. Biaya operasionalnya juga akan lebih ringan. Ini contoh B2C ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya sampai ke contoh yang lain ya. Nanti boleh bertanya di belakang. Selanjutnya adalah C2B. Jadi C2B ini ya, kalau di sini dilihat yang paling kiri adalah C ya, berarti yang berjualan adalah konsumennya, yang menjual adalah yang menjual adalah konsumennya ya, yang membeli adalah bisnis. Jadi ada suatu individu ya, misalkan tadi ya Revido mau berjualan, yang membeli jualannya adalah suatu bisnis, maka itu dinamakan C2B. Yang jual satu orang, yang membeli itu perusahaan. Ada individu yang menyediakan layanan jasa atau produk bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Ya, contohnya yang saat ini lagi booming ya, itu banyak sekali desainer logo ataupun desainer website ataupun ilustrator. Itu kan perseorangan ya biasanya ya. Kalau orang-orang yang pintar gambar yang bikin logo itu biasanya satu orang aja, tetapi dia itu nanti jasanya bisa dijual di perusahaan. Nah, itu contohnya C2B. Jadi dia seorang saja membuat gambar logo untuk perusahaan, tetapi yang membeli adalah perusahaan besar. Ini juga ada e-commerce-nya yang mewadahi ya. Ada yang namanya My Blogger Times, ada juga iStock Photo. Ya, jadi ini contohnya ya. iStock Photo ini adalah website untuk jual beli foto. Misalkan saya fotografer gitu ya, saya punya foto yang sangat bagus, yang sangat menarik, kemudian saya taruh di iStock. Ketika ada perusahaan yang mau pakai foto saya, ya, dia harus membayar untuk membeli foto saya. Jadi seperti itu contohnya C2B. Di iStock Foto ini jadi ada banyak individu ya, fotografer-fotografer yang menyediakan foto-foto. Nah, foto-foto itu nanti dijual ke perusahaan yang memang membutuhkan fotonya, baik untuk desain website atau mungkin buat logo atau mungkin untuk periklanan dan lain-lain. Itu contohnya C2B. Nah, ini juga yang banyak ya dipakai adalah C2C. Penjualnya individu ya, yang membeli juga individu. Ya. Ini ya yang banyak kita pakai sekarang ya, misalkan Shopee tadi, Bukalapak, itu kan yang jualan juga perorangan, yang beli juga perorangan. Bisa jadi sih sebenarnya di situ ada perusahaan ya kan, kayak misalnya di official store. Cuma yang
bukan yang official store, yang kebanyakan adalah memang orangnya yang jualan ya cuma satu orang atau individu. Bentuknya bisa berupa lelang, ya, ruang iklan juga bisa, atau juga komunitas. Oke, ini ya contohnya ya. Pasti semua sudah pernah pakai C2C ini. Baik, mungkin kalian beli saja atau mungkin kalian malah berjualan di situ. Kemudian selanjutnya adalah B2G ya. Bisa dinamakan juga business to administration. Jadi yang jualan adalah bisnisnya, yang membeli adalah G atau government atau pemerintah ya. Biasanya di sini digunakan untuk proyek-proyek pemerintah. Misalkan di Polinema ya. Polinema kan universitas ya, perguruan tinggi punya negara ya, negeri ya. Dia mau bangun suatu gedung baru untuk teknik informatika misalkan, untuk teknologi informasi. Nah, ketika dia mau bangun gedung, kalau pemerintah itu nggak boleh langsung nunjuk perusahaan A untuk bangun, nggak boleh seperti itu. Jadi dia harus melakukan lelang ya, kayak sepanjang lelang. Lelang itu nanti perusahaan mana yang bisa memberi harga paling rendah dan kualitas paling baik biasanya yang dipilih oleh pemerintah. Nah, website atau tempat untuk pelelangan proyek-proyek pemerintah ini ya biasanya disebut B2G ya. Jadi nanti ada suatu bisnis yang menawarkan proposalnya ke proyek tersebut, jadi dia menjual jasanya atau menjual produknya untuk pemerintah. Seperti itu. Kemudian ada juga G2C ya, government to citizen atau to consumer. Jadi yang menjual adalah government atau pemerintah, yang membeli adalah individu ya. Contohnya ini perpanjangan SIM, membayar pajak ya kan, kita kalau mau memperpanjang SIM kita harus bayar ke pemerintah ya kan, kita membeli layanan ke pemerintah, yang menjual layanan adalah pemerintah. Jadi itu salah satu contohnya G2C, membayar pajak. Kemudian misalkan kita mau bayar BPJS gitu ya, itu juga termasuk G2C. Contohnya ini www.palembang.co atau mungkin Samsat ya, Samsat online kayak gitu. Itu juga termasuk G2C. Oke. Dan ini kayak yang terakhir ya. Yang terakhir adalah G2G. Jadi G2G itu dari pemerintah ke pemerintah yang lain. Nah, sebagai contoh misalkan ada suatu, misalkan kalian pernah mungkin lihat di TV ya, di TVRI mungkin ya, ada iklan tentang COVID ya. Jadi di situ sebenarnya ada Kementerian Kesehatan ya kan, mungkin Kementerian Kesehatan atau Satgas COVID itu kan dia juga suatu pemerintah, dia membeli layanan dari TVRI untuk menampilkan iklan di TVRI. Jadi nanti TVRI dapat uang ya kan, dia sebagai penjualnya ya, penjual jasa untuk menampilkan iklan, dan yang membeli jasanya adalah Kemenkes misalkan, dari apa tadi, Satgas COVID. Nah, itu contohnya G2G. Jadi antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lain. Bisa jadi ya sebenarnya nggak harus ada transaksi uang, bisa jadi ya mungkin hanya berupa kerjasama di situ, tapi kerjasamanya itu untuk memasarkan sesuatu atau mungkin untuk mendapatkan sesuatu antara satu bagian pemerintah dengan bagian pemerintah yang lain. Oke, seperti itu. Oke, nyampe sini ada pertanyaan dulu untuk jenis-jenis apa ini tadi? Jenis-jenis e-commerce atau e-business. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kan kalau misal jual makanan gitu, Bu, Iya. namanya misal makanan homemade gitu ya, Bu. Mm-mm. Terus makanannya itu ditaruh di supermarket. Mm-mm. Itu termasuk kayak lai-lai gitu kan, biasanya ada kayak makanan yang dibuat orang, bukan produk dari lain-lainnya. Itu termasuk B2B atau C2B, Bu? B2B atau C2B. Jadi sebenarnya kalau seperti itu termasuk, tadi kamu tanya apa? B2C atau C2C ya? B2B atau C2B? C2B.
Oh ya, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, kita berjualan berarti yang menjual adalah kita, ya kan? Yang berjualan adalah individu. Kemudian nanti yang membeli barang kita adalah siapa? Bisnis, supermarket. Supermarketnya. Oh, jadi supermarketnya yang beli? Enggak, saya juga belum mekanismenya, Bu. Oh iya. Misal kayak onigiri gitu kan kayak ditaruh di Indomaret. Iya. Itu siapa yang jual, siapa yang beli? Oke ya. Jadi kalau yang seperti itu, saya anggap itu sebenarnya institusi. Kenapa institusi? Karena yang beli, yang jual itu kan orang kan, perseorangan. Kayak misalnya kalian bayangkan yang bikin kan orang ya kan, orang per individu. Kemudian ditaruh di Indomaret, yang beli nanti kan juga orang individu. Jadi itu adalah institusi. Kemudian Indomaretnya itu dia sebagai perantara saja. Jadi contohnya tadi institusi kan di sini ada contohnya seperti Tokopedia. Nah, Indomaret ini sama seperti Tokopedia. Dia hanya menyediakan tempat saja, tetapi yang jualan sebenarnya adalah individu, yang membeli juga individu. Terus Indomaret dapat uang dari mana? Mungkin nanti ketika penjualannya dapat untung ya kan, kita ngasih komisi. Jadi bukan Indomaretnya membeli barang kita, tetapi kita memberikan komisi ke Indomaret. Tokopedia juga mungkin seperti itu ya. Dia nggak dapat uang dari penjualan kita, tapi dia mungkin bisa masang iklan lewat klik, atau mungkin kita bisa ngasih komisi Rp100 atau mungkin Rp200 untuk setiap penjualan. Jadi sebenarnya itu adalah C2C sih kalau menurut saya. Bukan C2B atau B2C. Beda lagi kalau misalkan kayak Indomaretnya mau membeli barang kita dulu, nanti baru dijual lagi. Kalau mau membeli barang kita dulu, kita sudah dibayar, itu baru namanya C2B. Biasanya kalau seperti itu mungkin ya kayak misalnya dia jualan produk-produk seperti sabun gitu ya, dia kan biasanya belanja dulu kan Indomaretnya ke perusahaan sabun, atau mungkin dia langsung bayar besar gitu kan ke perusahaannya untuk membeli, kemudian baru nanti setelah dia beli dijual lagi, itu baru bisa masuk C2B atau B2C. Tetapi kalau memang cuma kayak nitip gitu, itu termasuk C2C karena Indomaretnya hanya sebagai perantara. Tapi kalau nanti yang jual makanan itu udah jadi bisnis besar, itu baru jadi B2C ya? Kalau sudah jadi bisnis besar, bisa jadi B2C, iya. Ya, jadi di sini anggapannya kalau sudah bisnis itu berarti di situ ada proses yang kompleks, nggak cuma ada 1-2 orang saja yang berjualan, tapi mungkin ada pegawainya, ada bagian-bagian tertentu di perusahaan ya. Itu bisa jadi B2C. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Tadi itu kan yang contohnya B2B itu kan kayak Traveloka punya mitra sama perusahaan. Nah, kalau misalnya ada kayak misalnya perusahaan punya mitra sama perusahaan, misalnya kayak Oreo X Supreme